Baik, Pak. Baik, waktu dan tempatnya saya serahkan untuk Pak Dermawan Kunto. Terima kasih. Saya izin bagikan layar, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Catur, juga Mending Dias, yang saya hormati rekan-rekan yang saya belum kenal, yang saya hormati juga Bapak Ade Rohman, kalau hadir. Hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu tentang apa sih Chrome OS Flex itu. Baik, sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Darmawan Kunto Windiarto. Saya IT support di sebuah sekolah MTS Al-Hidayah Buminata Luwu. Yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah apa itu Chrome OS Flex. Yang kedua, apa sih keunggulan dari Chrome OS Flex itu? Yang ketiga, Chrome OS, apa sih perbedaan antara Chrome OS dengan Chrome OS Flex? Walaupun keduanya ini adalah OS besutan dari Google. Yang keempat, minimum device requirement yang dibutuhkan agar Chrome OS Flex ini dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, yaitu cara install Chrome OS Flex di laptop atau PC kita. Apa sih Chrome OS Flex itu? Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini OS apa? Ini adalah OS sistem operasi yang baru yang dapat kita unduh secara gratis dari Google. Ini dibuat untuk bisnis dan sekolah. Ini sepenuhnya kompatibel dengan pengelolaan berbasis cloud Google yang andal. Sesuai moto dari Chrome OS Flex, yaitu memodernisasi perangkat yang kita miliki. Jadi, kalau kita memiliki laptop yang sudah usang, biasanya kan kalau kita install Windows yang terbaru atau operating system terbaru itu kan lemot. Jadi kalau kita menginstal sistem operasi Chrome OS Flex ini, itu akan ringan, akan bekerja dengan baik. Kita masuk yang selanjutnya, apa sih keunggulan dari Chrome OS Flex ini? Yang pertama adalah gratis. Ini gratis dan dapat diunduh oleh siapa saja, tidak berbayar ya. Yang kedua, instalasinya sangat mudah. Tidak seperti OS lain, kita harus mempunyai knowledge, pengetahuan yang lebih spesifik. Ini cukup sekali install, finish, langsung bisa pakai. Yang ketiga, performanya cepat dan sangat ringan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai Chromebook, yaitu sama. Cuman ada perbedaan, nanti kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, up to date dengan ekosistem Google. Yang kelima, tampilannya simple sehingga dapat mudah kita gunakan. Yang selanjutnya, 6, bisa dijalankan dari flash disk. Bisa kita jalankan dari bootable USB, baik itu flash disk, SD card, ataupun hard disk eksternal. Yang terakhir adalah bisa terhubung ke cloud untuk manage perangkat lain melalui Google Admin Console. Jadi ini sangat baik Bapak Ibu. Jadi seorang admin itu
bisa punya kendali penuh bagi klien-kliennya yang di bawah. Nah, ini akan kita bahas perbedaan yang sangat signifikan dari Chrome OS yang hanya eksklusif buat Chromebook dengan Chrome OS Flex yang bisa kita install di PC atau laptop. Yang pertama, Chrome OS dulu. Chrome OS hanya tersedia eksklusif untuk Chromebook. Jadi yang sudah beredar dan lagi marak di sekolah-sekolah itu Bapak Ibu adalah Chromebook. Nah, Chromebook itu adalah Chrome OS pembuatan dari Google. Nah, kenapa hanya eksklusif? Karena memang hanya pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan Google, seperti brand-brand Axio, Asus, HP, dan masih banyak lagi. Tidak bisa kita install, walaupun di luar sana ada cara yang dalam tanda kutip cara tidak resmi. Yang kedua, memiliki chip keamanan dari Google yang membantu melindungi sistem. Jadi Chrome OS ini memiliki chip. Jadi setiap ada bug ataupun ada permasalahan ataupun ada celah itu ditutupi oleh Google. Yang selanjutnya yang paling disenangi oleh pemakai atau user adalah mendukung aplikasi Android atau Google Play, Google Service ya. Jadi ibarat seperti handphone, kita bisa install aplikasi Android itu di laptop kita. Kalau di Windows itu kan kita menggunakan emulator Bapak Ibu, tapi kalau ini natif, bisa jalan secara natif. Yang selanjutnya kita masuk ke Chrome OS Flex. Kebalikan dari Chrome OS Flex ini yang pertama adalah dapat diunduh dan dipasang di komputer Windows atau macOS manapun. Jadi kita bisa install Chrome OS Flex ini di PC atau laptop yang notabene ada Windows-nya atau macOS-nya. Itu bisa kita install. Yang kedua, kebalikan dari Chrome OS tadi, tidak memiliki chip keamanan. Jadi memang ini perbedaan dari Chrome OS dan Chrome OS Flex. Yang ketiga, ini yang sangat disayangkan ya Bapak Ibu, mungkin tidak mendukung aplikasi Android ataupun Google Play. Jadi kita tidak bisa install aplikasi APK seperti layaknya di handphone. Yang selanjutnya adalah tidak seperti Chrome OS yang memiliki pintasan yang dapat kita jalankan dengan keyboard. Ini mungkin di Chrome OS Flex karena memiliki tata letak yang berbeda, ini tidak berfungsi kalau di Chrome OS Flex. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu minimum device requirement. Jadi kalau kita punya laptop di rumah, kita laptop yang lama yang sudah usang, kita coba. Kalau yang pertama memiliki arsitektur Intel atau AMD yang kompatibel ya. Yang kedua memiliki RAM minimal 4 GB. Yang ketiga itu penyimpanan minimalnya 16 GB. Jadi hanya kecil sekali. Tidak seperti aplikasi lain seperti Windows dan Linux yang memiliki minimal internal storage-nya agak besar, karena di Chrome OS Flex ini semua berbasis cloud ya. Yang keempat, bisa bootable dari USB. Jadi kita tidak perlu install dulu. Kalau kita pengen coba, kita bisa uji coba dari flash disk. Yang kelima, BIOS harus full administrator access. Nah, di sini kan biasanya laptop kita kalau kita masuk BIOS itu ada beberapa laptop yang memang dipassword hanya untuk BIOS. Jadi bisa masuk ke BIOS tapi tidak memiliki full access, tidak sebagai admin. Nah, ini agak kesusahan nanti. Jadi kalau bisa nanti harus full access sehingga bisa
mengetahui isu-isu apa saja yang terjadi. Misalnya kalau kita boot, misalnya touchpadnya tidak bisa bekerja, atau wifi-nya tidak bisa bekerja, dan seterusnya. Yang keenam, prosesor dan grafik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk laptop atau PC yang dibuat di bawah atau before 2010, di bawah tahun 2010, itu kemungkinan tidak dapat bekerja dengan baik atau experience-nya buruk ya. Yang ketujuh yang menjadi catatan adalah Intel GMA 500, 600, 3600, dan 3650. Ini VGA ya. Ini tidak memiliki performa yang standar, atau bisa dikatakan nanti kalau kita paksakan untuk install akan patah-patah atau tersendat-sendat. Oke, kita lanjut sampai di yang terakhir, cara install Chrome OS Flex di laptop atau PC. Nah, ini akan kita demokan nanti. Sebenarnya saya pengen langsung demokan, cuman kita kan kalau pakai HP itu video kurang bagus, jadi saya sudah buat videonya tadi, saya rekam dulu. Jadi buka browser Chrome, nanti kita masuk ke website dari Chrome Web Store, kita cari extension utilitas pemulihan Chromebook. Nah, setelah itu nanti kita tambahkan. Setelah itu kita buka ekstensi dan seterusnya sampai ke boot. Ini akan kita demokan sebentar. Oke, selanjutnya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk presentasi ini. Sebelum lanjut untuk mendemokan, apabila ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau bisa saya jawab, ya saya bisa share pengalaman saya. Baik, silakan Pak Catur. Terima kasih Pak Darmawan Kunto. Luar biasa ya tadi penjelasan tentang Chrome OS dan Chrome OS Flex. Yang saya ketahui di sini sebenarnya ada banyak ya. Chrome OS itu pada tahun ini atau selama pandemi ada ya, itu Chrome OS itu terkenal di education-nya ya, di education-nya. Lalu saya searching lagi barusan, ternyata ada Chrome OS Enterprise Pak Darmawan Kunto ya. Oh iya, betul Pak. Ada, jadi ternyata sistem operasi ini bukan hanya khusus untuk pendidikan, tetapi juga untuk khusus perusahaan ya. Iya, sebenarnya ya. Betul Pak. Nah, itu saya luar biasa sekali. Jadi ada banyak atau tantangan ke depan bagi kita seorang pendidik untuk menuju siswanya agar nanti pas di kantor dia dapat terbiasa dengan Chrome OS ya, seperti itu. Betul. Baik. Di sini Pak Darmawan bilang Chrome OS Flex itu gratis ya Pak ya. Betul Pak. Dari yang saya ketahui ternyata Chrome OS Flex ini bisa menuju Chrome OS Enterprise ya, dari sini betul, dari Pak. Dan diawali dengan Cloud Ready. Awalnya adalah Cloud Ready. Instalasinya mudah dan cepat. Memang benar, saya sudah coba untuk mudah dan cepat, menginstalnya hanya beberapa menit. Jadi ya, jadi Bapak Ibu yang sekarang siapkan flash disknya ya, kosong ya. Kalau jika ingin menggunakan sistem operasi, seperti apa sih kok rame-rame ya di Diknas gitu, di Diknas, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rame sekali Chromebook ya. Dan seperti apa Chromebooknya? Kita pengen mencoba atau ingin mengenal Chromebook seperti apa. Bapak Ibu boleh silakan gunakan flash disk, kalau bisa kosong ya Pak ya, Darmawan ya. Betul Pak. Oke, flash disknya kosong, nanti kita sama-sama nginstal. Hanya sebentar kok nginstalnya, nanti itu ada dua pilihan. Mau ngapus semua data kita di komputer, atau hanya dijalankan di flash disk tanpa ada masalah apapun. Jadi bisa dua, bisa di flash disk, bisa di komputer. Tapi baiknya untuk Bapak Ibu itu di flash disk dulu ya, untuk mencoba biar ternyata sistem operasinya hampir sama dengan Windows, seperti itu. Oke,
Saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk bertanya kepada Pak Darmawan ya. Bisa angkat tangan biar saya bisa menyapa dan buka ininya. Oke, ada Pak Ardian Tor. Pak Ardian, halo. Sebentar ya. Pak Ardian bisa dibuka itunya, unmute-nya. Halo Pak Ardian. Sebentar, kontrol penyelenggara. Oke, dipersilakan Pak Ardian. Diaktifkan mikrofonnya. Sudah saya buka. Atau yang lain boleh untuk mengangkat tangan ingin bertanya tentang Chrome OS lebih lanjut. Oke Pak Joni, silakan Pak Joni. Mau tanya itu kalau misal tadi kan nyiapin gratis, kalau misalnya pakai eksternal bisa nggak Mas? Oke Pak Darmawan, pertanyaan pertama buat Pak Darmawan, apakah sistem operasi ini bisa diinstal di hard disk eksternal atau di storage internal selain flash disk Pak Darmawan? Baik, terima kasih Pak. Kalau diinstal di hard disk eksternal, kemungkinan itu tidak bisa Pak, karena waktu penginstalan kan kita ada dua pilihan. Yang pertama adalah menginstal ke hard disk internal, yang kedua uji coba. Jadi Bapak tidak perlu install ke hard disk eksternal, tapi pakai flash disk itu sudah bisa jalan Pak. Begitu Pak. Solusi saya kemarin Pak Darmawan, saya cabut ya hard disk eksternal saya masukkan ke dalam komputer saya, hard disk data saya yang aslinya yang sudah ada datanya saya cabut, jadi saya masukkan yang kosong aja, seperti itu. Untuk solusinya seperti itu Pak Joni. Ya Pak Joni. Ya, Pak Joni. Enggak, ini berkaitan dengan berarti saya harus mencari flash disk untuk mengikuti ini gitu loh Mas. Oke. Baik. Yang saya punyanya eksternal. Tapi eksternalnya kosong Pak. Gimana? Eksternalnya kosong. Datanya ada datanya kan ya? Ya makanya jangan dipakai, nanti kehapus semua. Oke. Terima kasih. Baik. Ada lagi pertanyaan lagi yang lain? Pak Taufik, silakan. Mohon maaf Pak Darmawan, ini yang mau saya tanyakan terkait apakah sama dengan Windows misalkan aplikasi yang lain itu bisa terinstall di Windows, di Chrome Flash atau di Windows, karena mungkin itu adalah hal baru sehingga developer pun juga belum mengarah ke sana untuk aplikasi lainnya, atau itu hanya sebatas OS yang ringan-ringan saja, hanya untuk Zoom dan sebagainya. Itu saja mohon infonya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Silakan Pak Darmawan. Baik Pak Taufik. Kalau aplikasi ya, sebagian ada sudah yang sama ya. Jadi aplikasi besutan dari Google untuk education itu ada di situ. Jadi bisa jalan secara natif, baik natif ataupun secara web ya. Yang selanjutnya yang menjadi keasikan di Chrome OS Flex itu, baik Chrome OS sama Chrome OS Flex itu ada Linux development. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi Linux, kita menginstal aplikasi Linux di Chrome OS Flex. Seperti itu Pak. Oke, yang saya tangkap dari Pak Darmawan, Chrome OS Flex ini mampu
menggunakan aplikasi-aplikasi yang cukup baik ya, karena dia berbasis Linux juga. Jadi aplikasi Linux dapat digunakan di Chrome OS Flex ini ya. Walaupun tadi kata Pak Darmawan di presentasi yang pertama bahwa Chrome OS Flex ini kekurangannya tidak ada Play Store ya Pak ya. Betul Pak. Seperti itu. Jadi tetap bisa Pak, tetap bisa untuk digunakan kegiatan dalam pekerjaan di kantor, dan ini sangat bukan hanya ringan tapi memang mampu untuk menggunakan level perkantoran. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ada lagi Pak, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Ya Pak, terima kasih. Saya mau nanya, Ya. bersama seperti dengan pertanyaannya Pak Joni tadi sepertinya. Kebetulan saat ini saya tidak bawa flash disk dan tidak bawa juga hard disk eksternal. Kalau seandainya nanti aplikasinya saya unduh ke laptop dulu, kemudian nanti di rumah saya upload, bisa nggak ya Pak? Baik. Terima kasih Bu Dewi. Pak Darmawan katanya apa namanya, bisa nggak diunduh ke mana komputer dulu, nanti dimasukkan ke dalam flash disk baru di rumah. Silakan Pak Darmawan untuk menjawabnya. Baik, Ibu Dewi. Yang sudah saya coba kemarin adalah kalau kita menggunakan image lokal, yaitu kita unduh dulu. Nah, itu kita harus ke websitenya Neverware. Jadi cloud ini ya, cloud Neverware. Jadi di situ. Cuman kelemahannya adalah tidak update. Tapi kalau kita langsung mengunduhnya secara langsung, jadi ada aplikasi yang tadi di web store Google, utility utility pemulihan Chromebook. Di situ secara otomatis OS yang terbaru akan di-download dan diinstal diunduh dan dibuat di flash disk. Jadi itu. Jadi baiknya kalau ada flash disk itu yang kita pakai, karena Chrome OS Flex ini masih tahap develop oleh Google. Jadi secara waktu ke waktu itu ada update yang lebih baru. Jadi lebih baik kalau kita punya flash disk atau hard disk eksternal atau SD card yang kosong, itu kita buat dari aplikasi pemulihan tadi, extension tadi. Begitu Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Darmawan atas penjelasannya. Baik, ada Pak Labib Salman, silakan, kami persilakan waktunya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami. Tapi ini saya lagi saran pakai akun anak saya. Oh iya. Mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Ini saya mau tanyakan, saya kebetulan memakai OS ada yang berbasis Linux Pak. Wih, mantap. Ya. Yang ini kebetulan di PC dan di laptop yang saya pakai ini ada 2 OS. Dual boot ya, dual boot ya Pak. Tujuannya salah satunya adalah lebih cepat. Nah, terus yang saya tanyakan, untuk OS Chrome Flex ini apakah bisa dibuat untuk multi boot Pak? Karena ini sudah 2, saya tambah 1 lagi itu apa bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah banyak support hardware yang ada di banyak laptop, contohnya adalah support sudah ada semacam kayak terinstall driver kayak audionya bisa bunyi atau dan sebagainya, atau mungkin VGA-nya berfungsi dengan baik. Mungkin itu dulu yang kami tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan Pak Darmawan untuk menjawab. Ya, baik Pak. Kalau untuk dual boot, ini Chrome OS Flex belum bisa Pak. Karena waktu kita menginstal, nanti ada pernyataan di situ. Kita akan menghapus seluruh data dan partisi di hard disk Anda. Saya belum coba untuk 2 hard disk ya Pak ya. Mungkin ada cara yang lebih baik mungkin dari Bapak Ibu.
Tapi yang saya coba pakai satu hard disk itu belum bisa, Pak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan untuk Pak Ahmad Taqiyuddin. Silakan Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Halo. Ya, ya Pak, terdengar. Ya, gini Pak, mau nanya kaitannya Chrome OS ini dengan UNBK Pak, UNBK besok. Kira-kira apakah Chrome OS ini bisa support UNBK? Kalau ya bisa support, mungkin kita bisa mengaktifkan PC-PC yang lama. Jadi PC-PC lama yang model jadul-jadul gitu kira-kira bisa nggak ya? Sebelumnya dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Darmawan untuk menjawabnya. Kalau untuk aplikasi UNBK, saya belum coba ya Pak ya, Pak Ahmad ya. Tapi nanti bisa dicoba, karena kalau Chromebook itu kan otomatis ketika update, dia secara otomatis ada Exambro-nya kalau nggak salah ya Pak Catur ya. Ya, seperti itu. Tapi mungkin ada explore lebih lanjut dari rekan-rekan yang bisa, silahkan Pak. Tapi kalau menurut saya mungkin belum bisa Pak. Bisa saya tambahkan ya, Pak Darmawan ya. Baik Pak. Oke. Untuk Pak Ahmad Taqiyuddin, untuk ANBK memang sudah ada exam browsernya untuk Chromebook, tetapi itu tidak kita pasang sendiri. Itu langsung masuk dari Pusdatin. Pusdatin mengonlinekan atau mengonkan exam browsernya itu, lalu nanti Chromebook klien yang ada di sekolah otomatis dia akan masuk exam browsernya. Jadi tidak perlu diunduh sebenarnya, tetapi harus disetting di konfigurasinya di Chromebook. Tetapi sayangnya nih ya, ternyata itu Chromebooknya harus Chromebook yang asli, bukan Chromebook Chrome OS Flex ini, bukan. Chromebook asli yang dibeli di Kemdikbud berikan ke sekolah-sekolah. Nah, itu juga nanti ada lisensinya di Chrome OS itu. Nah, kalau untuk komputer lama, kita bisa gunakan untuk ujian-ujian bukan ANBK sih, tapi untuk ujian PAS, ujian yang lainnya itu bisa ya menggunakan Chrome OS Flex. Tapi kalau menggunakan Chrome OS untuk ANBK itu yang berbayar, atau yang Chrome OS-nya yang diberikan oleh yang sudah satu paket ya Pak Darmawan ya, yang satu paket dengan laptopnya yang dibuat oleh, kalau yang di kita itu Axio ya, apalagi tuh yang kemarin itu buat ya, seperti itu. Jadi iya, sebenarnya gini, ada lagi informasi Pak Darmawan, ternyata kita itu wajib membeli TDP atau wajib membeli hardware yang dibuat di Indonesia Pak Darmawan. Nah, Chrome OS ini itu sangat mendukung sekali karena dia dibuat di Indonesia ya. Dibuat di Indonesia memang wajib, jadi boleh dibeli oleh sekolah seperti itu. Jadi komputer lama kita hanya bisa diinstal di Chrome OS Flex, bukan Chrome OS yang versi original. Tapi kita belum tahu juga nanti kedepannya seperti apa, karena sudah ada lagi Chrome OS Enterprise untuk perusahaan. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Ada pertanyaan lagi selain dari Pak Ahmad Taqiyuddin? Mungkin dari teman kita Pak Habil atau siapa? Kalau tidak, bisa kita lanjutkan Pak Darmawan, karena waktunya sudah 30 menit. Baik Pak. Bapak Ibu, mohon diperhatikan, kita akan mencoba menginstal aplikasi Chrome OS Flex. Ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Dibandingkan waktu pertama kali kita buka pelatihan webinar Chrome OS, itu susah sekali. Tapi dengan cara yang sekarang ini sangat simpel sekali. Semua guru bisa. Nah, Bapak Ibu nanti siapkan flash disk kosong. Nah, flash disk kosong ini sangat penting buat ketika Bapak Ibu tiba-tiba komputernya rusak, hang, dan lain sebagainya. Itu bisa gunakan flash disk ini untuk booting dan bisa digunakan sistem operasinya. Ya, oke, silakan Pak Darmawan. Terima kasih, waktunya akan saya berikan. Baik Pak.
Saya lanjut Pak ya, izin share screen lagi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut membuat bagaimana caranya membuat bootable Chrome OS Flex di flash disk, SD card ataupun hard disk eksternal. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah seperti kata Pak Catur, harus kosong ya, harus kosong, tidak ada isi. Jadi kita masuk ke Google dulu, kemudian kita ketik toko ya, Chrome Web Store ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kita klik ini. Nah, kemudian dipastikan sudah terpilih ekstensi. Lalu kita masuk ke penelusuran toko. Kita ketik utility pemulihan Chromebook. Ya, ini yang paling atas ya Bapak Ibu. Kita klik utilitas pemulihan Chromebook. Kita klik. Nah, di sini ada tombol tambahkan ke Chrome. Kita tambahkan. Pak Darmawan, kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Takutnya ada yang beda ya di komputer teman kawan. Kalian Pak Darmawan kan berbahasa Indonesia. Mungkin teman-teman berbahasa Inggris gitu. Bisa ya? Tapi kalau nggak bisa, pastikan ikonnya sama ya, gambarnya. Ya, ikonnya sama persis Pak. Ya. Sama persis. Kita tambahkan. Kalau bahasa Inggris mungkin add app mungkin, kalau nggak salah. Tambahkan ke Chrome, kemudian tambahkan ekstensi. Nah, kita menunggu sampai di sini ada pemberitahuan utilitas pemulihan Chromebook telah ditambahkan ke Chrome. Nah, ini kita klik di sini di ekstensi, kemudian kita pilih utilitas pemulihan Chromebook. Nah, di sini buat media pemulihan untuk Chromebook Anda. Anda memerlukan flash disk USB atau kartu SD berukuran minimal 8 GB Bapak Ibu ya. Harus dipastikan kosong, tidak ada data. Oke, kita mulai. Nah, di identifikasi Chromebook Anda di sini, kita tidak memasukkan tipe ya, tapi kita pilih model dari daftar. Kita klik pilih model daftar. Kemudian dipilih produsen, kita pilih Chrome OS Flex. Kemudian kita lanjut di pilih produk Chrome OS Flex Developer Unstable. Jadi yang seperti dikatakan Pak Satu bahwa ini masih versi developer. Jadi semakin hari semakin diupdate ya. Kita lanjutkan. Nah, ini belum ada flash disk yang dimasukkan. Jadi saya pakai hard disk eksternal Bapak Ibu, tapi yang kosong. Pakai hard disk eksternal, saya follow. Oke Pak Darmawan, boleh dipotong sebentar? Iya, baik. Ya, tadi kan ada teman kita Pak Joni, kalau nggak salah tadi ya, bilang kan apakah bisa install di flash di hard disk eksternal? Bisa ya, tetapi
dengan menggunakan tambahan kabel flash disk itu ya, Pak Darmawan ya? Kalau hard disk eksternal ini kan buat bootable Pak. Oh, bootable ya? Oke, iya. Iya, bootable. Jadi bukan diinstal secara natif kalau seperti di hard disk. Jadi ini bootable kita buat seperti kalau di Windows kan sebelum ini mentahannya Pak. Seperti itu Pak. Oke. Kita pilih peringatan apakah ini media yang benar. Jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Kita pilih, kita lanjut. Penting, semua data dan partisi di media pemulihan Anda akan dihapus. Nah, dipastikan tidak ada data yang ada, kita buat sekarang. Dalam proses ini, kita tidak boleh mencabutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi, yang seperti saya katakan sebelumnya, kenapa kita harus pakai utilitas pemulihan Chromebook daripada image lokal? Karena kita akan mendapatkan updatean yang lebih baru. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat kode untuk ini image-nya. Kita menunggu dulu ya Bapak Ibu. Itu berapa lama perkiraan Pak? Itu 6 menit ya? Di sini ada countdown-nya Pak. Ada 6 menit ya? Iya, 6 menit. Tergantung dari kecepatan Koneksi. USB-nya juga ya? Internet. Sama USB-nya juga? Betul. Ya, jadi tergantung dua ya, berarti koneksi internet pertama, lalu yang kedua USB-nya versi berapa? 2, 3 ya. Kalau tadi Bapak kan versi 3 ya, jadi cepat ya, lumayan ya. Iya, betul Pak. Oke. Kalau yang penulisnya. iya, komputer lama kan versi 1, versi 2 ya. Betul Pak. Oke, ini 6 menit luar biasa. Teman-teman bisa mencoba ya. Sebelum membeli, kita mencoba sebelum membeli ya Pak, seperti itu. Betul Pak, Pak. Betul. Rasakan dulu bagaimana sih rasanya Chromebook. Jangan beli dulu baru dirasakan, kan rugi kan. Lebih baik merasakan dulu. Oh seperti ini ya, nggak tertarik ya nggak usah ya. Kalau tertarik langsung beli yang aslinya, nggak usah pakai Chromeplex seperti itu. Hampir semua guru itu bisa ya Pak ya menginstal ini ya, tidak diperlukan keahlian khusus ya. Betul sekali Bapak. Betul sekali. Karena saya lihat hanya klik saja, Iya. belum ada pengisian kode dan lain sebagainya. Apakah Chromeplex ini bisa digunakan tanpa menggunakan internet, Pak? Ketika sudah jadi? Ketika sudah diinstal? Ketika sudah diinstal, sepertinya bisa, Pak. Bisa Cuman, ya? Kalau aplikasi-aplikasi yang memang butuh internet, yang harus ke cloud Google, itu harus pakai, Pak. Berarti hampir sama, ya? Iya. Dengan Kalau komputer Google, lain? Iya, betul, Pak. Tapi bisa kita install aplikasi Linux nanti, Pak. Semoga waktunya cukup. Oke, mantap. Jadi bisa kayak hal-hal yang berat ya, kayak desain. Nah, ini saya juga masih bingung nih. Kalau di Chromebook atau di Chrome OS Flash ini, ketika saya mau desain kan ada Photoshop ya? Ada Photoshop kalau di Windows. Nah, kalau di Chromebook itu apa ya, Pak? Kalau di Chromebook itu ada paling kemarin saya coba Linux, Pak. Yang itu apa namanya? Kalau ada game ya kan ya? Iya, game. Game. Betul. Itu Linux Pak ya? Iya, Itu Linux. Linux, Nah, Pak. kalau di Chromebook kan belum saya lihat kayaknya. Ya. Kalau natifnya Chromebook saya belum coba juga, Pak. Paling yang online ya? Versi online ada ya? Iya. Photoshop Mungkin versi online. ada mungkin. Iya, dulu saya pakai yang online sih kemarin itu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk explore di Chrome OS Flash, karena kalau misalnya terjadi error dan seterusnya, kita bisa
reset saja Bapak Ibu, akan kembali seperti default lagi. Oke, Pak Habil silakan. Sebentar. Tadi saya matikan mikrofonnya. Baik, ada yang bertanya, Bu Minda Fitria, silakan Bu Minda. Sambil ini. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas waktunya Pak Yoga. Iya. Iya, ini saya mengenai installnya ini. Saya kan sudah masuk ke utilitas pemulihan Chromebook ya Pak. Setelah itu berarti saya sudah mengosongkan flash disk juga. Ya. Lalu kemudian saya harus mengklik apa? Kira-kira saya tadi sempat nggak lihat juga Bapak sampai sudah mencapai download ini. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, kembali kasih juga. Baik Bu Minda. Oke. Setelah Ibu siapkan flash disk kosong dan sudah terinstall utilitas pemulihan Chromebook-nya, Ibu bisa ke ekstensi seperti ini Bu. Ada utilitas pemulihan Chromebook. Ini diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ini tinggal mulai dan seterusnya. Karena ini ada sementara ini Pak, jadi Iya. nggak bisa ini. Takutnya bentrok. Takutnya terganggu. Iya. Takutnya ulang lagi. Tapi itu kayaknya waktunya rundown-nya bohong ya. 3 menit Iya. kayaknya lama banget tadi. Iya, betul Pak. Itu langsung started ya Kak? Betul Bu, Iya, mulai. betul. Nah di situ ada informasi tambahan, laporkan penyalahgunaan di situ bawahnya, gimana itu Kak? Atau nanti ditampilkan kali ya? Tampilan sama sih Pak, Kak. Sama. Atau nanti dulu Pak? Create recovery media for your Chromebook. Ya. Iya. Lalu kan saya tulis get started. Nah, saya coba ini ya. Oke. Iya. Ya, mulai. Get started. Di sini ya, Bu ya. Identifikasi Chromebook ya, bukan ya. Bu Minda. Tapi ada pelaporan. Oke, mungkin nanti Pak kita lihat layarnya. Tapi nanti dulu aja. Oke, Pak Habil, silakan Pak Habil. Jika ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Yoga atas waktunya. Saya kedengeran ya? Iya. Pak Habil ini udah Ya, punya ini saya kan- aslinya ya? Ya, saya pengguna Chrome OS-nya. Bulan kemarin ada promo di Shutterstock Shop. Kita coba-coba, ada ilmu baru gitu kan. Nah, itu kan spek dari yang saya punya itu cuma Intel Celeron. RAM cuma 4 GB atau 2 GB, tapi memang saya akui Chrome OS ini kenceng banget gitu ya untuk penggunaan sehari-hari gitu. Cuma yang saya rasakan bedanya itu antara kalau pakai Gmail umum, Play Store-nya muncul. Kalau pakai yang G Suite itu Google Play Store-nya kayaknya harus di-setting dulu gitu ya untuk di admin supaya bisa melihat. Nah, pertanyaan saya untuk instalasi Chrome OS Flex ini spesifikasi laptop minimalnya seperti apa gitu? Apakah dengan Celeron itu kecepatannya sama dengan Chrome OS aslinya gitu? Seperti itu pertanyaan saya. Baik, Pak Darmawan, silakan. Baik Pak Halim. Kalau Chrome OS sama Chrome OS Flex, mungkin experience-nya akan berbeda ya, karena asli sama yang dibuat oleh Google, tapi untuk yang ketiga mungkin. Nah, kalau yang seperti Bapak bilang tadi, Celeron itu sangat bisa Pak, sangat bisa. Bahkan kemarin saya coba juga, sebenarnya di RAM 2 GB itu bisa jalan, cuman dengan keterbatasan Pak, dengan keterbatasan. Jadi hardware di bawah 2010 itu tidak di ini lagi Pak. Maksudnya performance-nya itu akan jelek, tidak baik. Harusnya hardware di atas 2010. Jadi seperti itu Pak. Kalau untuk Celeron bisa Pak.
Apalagi Bapak bisa menambahkan SSD seperti itu, Pak. Oh ya, terus maaf, saya pernah pakai yang sebelum Chrome OS Flex itu apa namanya ya? Dulu masih Netware ya. Cloud Ready. Nah, ya itu masa Cloud Ready itu kan saya install di netbook ya, netbook jadi Asus gitu, tapi ada beberapa software yang tidak terdeteksi, misal kayak WiFi kadang-kadang stabil nyambung nggak nyambung kayak gitu, hanya konflik hardware mungkin terbaca semua atau pasti ada yang tidak muncul di Chromeplex ini. Dan kalau misalnya nggak ketemu drivernya, bagaimana solusinya gitu? Baik Pak, seperti yang sudah dikemukakan di awal, bahwa sebelum kita menginstal, baiknya Bapak mencoba dulu via flash disk. Jadi kita booting di flash disk, kita lihat apakah ada hardware issue atau tidak. Nah, kalau tidak ada hardware issue, baru kita install ke hard disk, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Kemarin saya install dengan netbook saya Pak Darmawan yang Asus yang layar sentuh ya, yang Celeron juga. Dia kompatibel ya, maksudnya tidak ada hardware yang bermasalah. Mereka semuanya sudah terbaca semua. Layar sentuhnya pun sudah bisa digunakan, tidak ada masalah. Gitu. Kemarin saya cuma memang saya menggunakan flash disk ya. Belum saya install, tapi sudah oke. Ya mungkin next ke depan saya akan install Chrome X-nya karena lebih ringan dengan menggunakan Chrome OS Flex ini. Iya Pak. Mungkin saya tambahkan Pak, seperti yang webinar kemarin yang sebelum ini Pak, yang pertama Pak, yang Chrome OS itu. Nah itu kan ada Google Play Store-nya, Google Play Service. Mungkin dengan adanya itu mungkin agak lebih berat. Ini lebih ringan Pak, kalau saya coba kemarin. Jadi secara mungkin kalau Google Play Service itu kan dia menambahkan kontainer baru di situ, ibarat kayak Linux juga. Nah, cuman pas saya coba yang Chrome OS Flex ini agak lebih cepat daripada booting yang Chrome OS yang sebelumnya itu Pak, yang kita coba. Iya, itu pun saya rasakan juga Pak Darmawan. Dengan yang pertama kali saya coba menggunakan teknik yang lain ya, lalu saya coba yang dengan yang versi yang sekarang, memang satu installnya lebih cepat ya, kedua aplikasinya juga lebih ringan, lebih cepat seperti itu. Jadi memang kayaknya ini kan sudah digadang-gadang oleh Google ya, digadang-gadang oleh Google bahwa ini akan menjadi sebuah sistem operasi yang baik atau akan menandingi sistem operasi Microsoft ya Pak Darmawan ya. Betul Pak, seperti itu. Ini waktu 2 menit tapi terasa sudah hampir 10 menit ya Pak Darmawan ya. Ya Pak, mungkin koneksi internetnya Pak. Iya. Karena yang pertama dia download dulu Pak, kemudian dia tulis di USB kita, kemudian sebelum dia tulis dia ekstrak dulu, kemudian dia tulis, dan ini verifikasi penulisan itu apakah ada terjadi error atau tidak, seperti itu Pak. Siap. Jadi ada 4 tahap. Nah ini sebenarnya juga bagus nih, ketika Windows kita rusak ya, kita mau ngambil data, kita bisa pakai flash di sini Pak ya, Pak Darmawan ya. Betul Pak, betul sekali. Iya. Jadi jika komputer kita nggak bisa nge-boot, bootnya rusak dan lain sebagainya, ya ini sebagai salah satu tools atau hardware untuk perbaikan. Iya betul. Ibarat kalau kita pengguna Windows Pak, kebanyakan kan blue screen Pak ya. Dan kemarin saya juga keren Pak Darmawan nih. Saya menggunakan flash disk ya. Saya main internet, YouTube, lalu saya download ya. Saya download ini di sekolah. Lalu saya bawa ke rumah flash disknya. Saya pasang, nggak saya install ya, saya pasang. Saya gunakan flash disk juga, tidak saya install di komputer ya. Dan itu yang instalannya masih ada di situ. Iya Pak. Dia tersimpan ternyata. Dia tersimpan. Iya, jadi ini sebenarnya kalau saya mau pakai tadi itu ya
harddisk eksternal atau apa namanya flash disk yang besar ukurannya misalnya 1 TB, itu saya kemana-mana bisa pakai ini ya. Misalkan saya mau ke warnet, takut data saya dipakai atau dicuri orang lain, saya pakai ini bisa ya. Bisa, Pak. Iya, jadi Seperti itu. saya mau kemana gitu, mau ke rumah Pak Darmawan, mau pinjem Pak Darmawan komputernya dong, saya nggak perlu pakai sistem operasinya Pak Darmawan ya, saya pakai sistem operasi saya sendiri di flash disk, bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, iya. Udah selesai nih kayaknya nih. Udah Hah? siap. Iya. Baik. Iya, Saya jadi lanjut lagi, Pak. oh mantap, udah lanjut nih. Iya. Ya, Pak. Ini sudah berhasil ya Bapak Ibu ya, berhasil media pemulihan Anda sudah siap. Nah, ini ketika selesai sudah kita cabut saja. Nah, ini kalau saya mau boot ke laptop kan otomatis Mati. screen saya akan mati nih. Jadi saya sudah buat videonya, Pak. Tadi Oke. karena saya coba, saya bilang, Pak, sebelum ini webinar, saya ini Pak bilang ke Pak Catur, Pak, ini kayaknya resolusinya agak kurang nih, jadi agak tidak nampak, agak bagus hasilnya. Jadi saya buat recorder saja. Jadi seperti ini mungkin Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada ininya, kekurangannya. Oke, nanti kalau flash disk kita sudah kita tancapkan, kemudian kita rebut Windows kita, itu kan otomatis di setiap laptop ada boot menu, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau di laptop saya ini kebetulan pakai XP, jadi saya pakai tombol F9 untuk memilih. Jadi kita booting ke Windows atau kita booting ke USB. Untuk Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan laptop yang dimiliki. Mungkin ada yang menggunakan F12, ada yang F11 dan seterusnya. Seperti itu, Bapak. Kalau sudah ada pilihan boot menu, silakan pilih flash disk yang sudah kita buat tadi, Bapak Ibu. Nah, ketika boot munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Tombol flash. Mungkin saya percepat saja ya Pak Catur ya. Iya Pak, cepat Pak. Ini biasanya berapa detik, Pak Darmawan? Ini tergantung Pak, tergantung dari flash disk kita Pak. Kalau misalnya flash disk kita seperti yang dikatakan Pak Catur itu USB 3, untuk USB 3 dan seterusnya, itu lebih cepat Pak, bootingnya. Seperti itu. Nah, seperti ini Pak. Welcome to Chrome OS Flex. Fast, secure, dan effortless. Jadi kita mulai. Nah, di sini ada pilihan tadi Bapak Ibu. Kita mau coba dulu. Misalnya, kita takut nih, Windows kita mau hilang atau data-data kita. Kita pilih try it first. Jadi kita coba dulu. Coba gratis kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Klik dan di next. Ini otomatis langsung kebuka seperti ini. Kebuka seperti ini. Nah, seperti ini. Kebuka seperti ini. Kalau uji coba gratis, dia akan memilih untuk kita koneksi ke internet kita. Ini saya lewati ya untuk installnya karena kita coba dulu, uji coba. Misalnya. Kita pilih Google Termnya, kita accept perjanjiannya. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu, ada kita sebagai pengguna atau anak kita. Jadi di sini kalau kita sebagai pengguna mungkin untuk kerja atau personal di rumah. Tapi kalau anak kita mungkin ada beberapa mungkin pengaturan Pak Catur ya yang dinonaktifkan.
sehingga dia cuma untuk pakai bermain dan homeschooling di rumah, seperti itu. Tampilannya sama persis ya dengan Chrome OS aslinya gitu. Betul Pak, sama persis. Karena ini kan OS besutan Google juga Pak, jadi sama-sama produk dari Google. Kalau Chrome OS itu Pak, kan eksklusif hanya untuk Chromebook. Nah, Google melihat waktu mungkin memasarkan Chromebook ini antusiasnya luar biasa. Jadi dibuatlah mungkin ini Chrome OS Flex. Yang sebelumnya Neverware itu ya, perusahaan Neverware, Cloud Ready. Jadi itu diakuisisi oleh Google sehingga jadi Chrome OS Flex. Maaf Pak Catur, saya salah emailnya. madrasah.id. Ini ada power wash gitu nggak Pak Darmawan? Ada Pak, sama persis. Ada ya? Sama persis ya? Iya. Nah, yang di sini Bapak Ibu ada pengumpulan data hardware Chrome OS Flex. Jadi karena ini masih tahap developer, yang saya pelajari ini adalah hardware kita yang mungkin nanti bermasalah. Ini dikirim ke server Google untuk kemudian nanti dibuat update terbaru untuk bisa hardware itu bisa berjalan seperti biasa, berjalan dengan baik. Nah, seperti ini tampilannya, sama persis seperti Chrome OS. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, yang diinstal. Yang diinstal cuman pilihan di sini Bapak Ibu. Install Chrome OS Flex, kita install. Kemudian di sini ada warning ya, before starting, kita baca dulu. Ada warning bahwa data yang ada di hard disk akan ditimpa. Makanya kita butuh hard disk yang kosong. Jadi Pak Darmawan, untuk diinformasikan kepada sahabat-sahabat Edutech Madrasah di sini bahwa direkomendasikan tidak untuk diinstal ya. Betul. Baik. Tapi coba udah Pak Darmawan untuk back kembali, Bapak Ibu coba untuk mencoba versinya apa Pak? Iya, try it first. Iya, tadi Pak Darmawan belum ini ya? Iya, saya lampang yang saya percepat instalasinya karena ini sama sebenarnya Pak tahapannya. Tapi ini cuma satu kali klik sudah install gitu. Tapi kalau ini ada pilihan hanya next dan agree itu saja. Ya. Jadi Bapak Ibu pilihannya tadi itu try ya. Jangan yang di atas. Nanti di atas takutnya menyalahkan kita. Data saya hilang semua katanya kan. Kehapus data saya. Ya. Jangan install Chrome OS Flex tapi try it first. Try it first. Ya. Try it first. Jadi kalau try it first Bapak Ibu jangan khawatir datanya hilang, tidak hilang. Karena kalau try it first itu dia hanya menggunakan flash disk saja. Ya. Seperti itu. Oke Pak Darmawan, terima kasih. Saya hanya memperjelas saja. Takutnya kawan-kawan pada install Chrome OS-nya di laptopnya, datanya hilang semua. Nanti pada komplain ke saya. Betul Pak. Jadi cukup sampai di situ Pak ya, installnya Pak ya. Kemudian kita bahas setelah install atau gimana Pak ya? Oke, Pak Darmawan sudah bisa masuk nggak ke sana ke mananya biar bisa terlihat bagaimana bentuknya. Nah, ini sudah jadi Pak Darmawan ya? Iya, saya matikan dulu berbagi Pak ya. Ya. Saya ganti laptop dulu bisa Pak ya? Boleh Pak. Ya.
Bapak Ibu, berkaitan dengan ini sebenarnya karena tadi Pak Darmawan menggunakan email madrasah.id di dalam Chrome OS Flex-nya itu masuk ke dalam database kita di EduTech Madrasah. Jadi di saya sebagai admin dari email madrasah.id itu bisa memblokir situs-situs yang tidak pantas, misalkan situs-situs porno atau aplikasi-aplikasi lain. Nah, di situ bisa saya setting. Juga bisa saya setting kalau menggunakan Chromebook, kita bisa setting bahwa ujiannya itu kekunci. Ada fungsi kunci. Misalkan menggunakan formulir ya, Google Form untuk ujian. Nah, itu bisa dikunci otomatis ya dengan menggunakan software Chromebook sebenarnya. Tapi nanti ada caranya, tidak langsung bisa, tapi nanti saya informasikan di adminnya. Oke, kita nunggu Pak Darmawan dulu masuk, kita lihat seperti apa sih sistem Master operasinya. bisa lihat pengguna user madrasah ini pakai Chromebook atau tidak gitu. Ya, nanti bisa. Jangankan itu Pak Abil, nanti kita bisa lihat bahwa spesifikasi dari perangkatnya apa untuk siswa tersebut. Nah, karena email madrasah.id itu adalah guru-guru ya, bukan siswa, jadi nanti data Chromebook Bapak Ibu yang ke data seperti itu. Nah, kalau menggunakan nanti G Suite-nya sekolah, nanti siswa yang ke data. Seperti itu. Seperti itu Pak Abil. Sambil nunggu Pak Darmawan masuk, Master. Ini kan Chromebook ini kan sebenarnya basisnya Linux juga ya? Atau dia sendiri kemudian bisa native-nya Linux? Atau memang dia basisnya adalah Linux? Basisnya Linux. Kayak Android gitu? Linux dia. Android pun Linux juga sama. Linux. Jadi kalau misalkan saya pernah coba kalau OS itu saya coba ada Prime OS yang memang basisnya Android gitu kan. Bahkan saya pernah coba juga ya Android X86.org itu kan memang murni Android. Nah, walaupun kita tahu itu asli dari Google atau cuma pihak ketiga yang mencoba untuk memasukkan Android ke dalam PC gitu ya. Nah itu secara kualitas sama nggak dengan Android yang versi PC buatan X86 dengan Google ini? Sangat berbeda Pak Habil untuk versi yang itu. Kalau versi yang besutan Google, kalau yang ini kan sebenarnya Chrome OS Flex itu dari CloudReady ya. Nah, CloudReady itu bekerjasama dengan Google. Nah, dengan bekerjasama dengan Google kita yakin bahwa ini adalah bagus dan tidak ada sisipan sesuatu. Takutnya kalau dengan aplikasi-aplikasi lain yang tidak terpercaya itu berbahaya ya. Dan memang juga tidak terlalu bagus ya. Kayak kemarin kita yang versi pertama menginstal dengan cara lain ternyata berat ya. Tapi dengan cara yang asli dari Google-nya, dari CloudReady-nya ringan sekali gitu. Tinggal klik ini jadi. Yang Cloud OS Flex ini ringan kayak yang asli gitu pada saat instalasi? Iya, sangat ringan seperti yang aslinya ya, pas instalasi itu. Cuman di sini tidak ada Play Store-nya ya. Play Store-nya tidak ada. Kalau Pak Abil ada ya kemarin ya, tapi tidak muncul ya Pak Abil ya? Ada. Ada ya? Kalau pakai @madrasah.id nggak ada. Kalau pakai yang @madrasah.id nggak ada? Pakai Gmail umum ada Play Store. Oke. Dan yang mungkin Bapak perlu ketahui bahwa untuk loadingnya aja di Chrome OS itu cuma butuh 10 detik langsung hidup ya. Karena mati itu cuma 2-3 detik langsung turn off, itu cepet banget. Nah itu kenapa Play Store tidak ada Pak Abil? Nah? Yang madrasah.id? Pakai madrasah, jadi saya pakai akun 3. Iya. Pada saat ngerjain kemarin ikut pelatihan website itu, yang develop education, saya pakai ngerjain tugas pakai Chromebook dan lancar, nggak ada masalah dengan Chromebook. Jadi pakai akun madrasah.id, nah itu cuma kelihatan icon Play Store nggak muncul gitu. Mungkin saya nggak tahu apa ada pengaturan di admin madrasah.id-nya atau saya kurang tahu. Tapi pada saat saya pakai yang umum, dia muncul dengan sendirinya di taskbar itu muncul semua menu-menu dari Play Store. Tapi jelas saya akui Chromebook ini cepetnya bukan main gitu ya, untuk ketik dan sebagainya. Itu termasuk yang paling saya akui jempolan adalah pada saat bootingnya. Nggak perlu pakai, kalau Windows kan misalnya 1 menit 2 menit kan bootingnya nunggu gitu kan, kali ini cuma 10 detik sudah bisa langsung digunakan gitu. Seperti itu saya lihat Pak. Oke.
Luar biasa Pak Habil, udah mendahului kita ya menggunakan Chromebook ya. Mantap. Nah, ini Pak Darmawan sudah menampilkan. Oke. Baik Bapak Ibu, ini tampilan awal setelah kita berhasil login ke Chrome OS Flex. Jadi di sini ada launcher. Kalau kita klik tanda panah ke atas, ini ada aplikasi. Nah, aplikasi ini sebenarnya aplikasi yang sudah ke-include dengan akun yang sudah saya login. Jadi Bapak Ibu, seperti yang Pak Catur katakan tadi, kalau misalnya kita install aplikasi-aplikasi, terus kita bawa ke rumah, harddisknya kita colok di komputer lain, itu akan tetap ada aplikasinya, tidak hilang, ya, karena sudah disinkron. Ya. Saya mulai dari sini dulu. Di sini ada gambar kita bisa naruh foto di sini. Kita taruh foto di sini bisa. Ini ada tombol logout. Di sini ada tombol power off, matikan. Di sini ada tombol kunci. Dan ini ada setting setelan. Di sini ada setting untuk kita connect ke internet kita. Ada notifikasi. Nah, notifikasi ini bisa kita pakai kalau misalnya kita tidak ingin diganggu. Kita matikan semua, hanya aplikasi-aplikasi yang kita pilih yang ada notifnya, misalnya hanya Chrome saja. Itu. Terus ada screenshot pakai tombol print screen juga boleh. Seperti ini screenshotnya. Jadi bisa gambar, bisa video. Screenshotnya bisa satu layar, bisa sebagian seperti itu, ataupun jendela mana yang kita mau. Ini pengaturan, ada kita simpan kemana, ini bisa. Kita pilih folder, kita simpan di sini bisa. Terus di sini ada cahaya malam. Untuk Bapak Ibu yang biasanya sering nonton video ataupun membaca buku, ini sangat bagus untuk menjaga mata kita. Jadi tampilannya akan bukan blue lagi, tapi warm, lebih ke agak kuning. Seperti kalau di HP itu kita hidupkan agar supaya mata kita tidak cepat lelah. Di sini ada keyboard, kita bisa pilih Inggris atau Indonesia. Di sini ada pengaturan volume, ada pengaturan brightness. Nah, di sini ada satu ikon bertuliskan terkelola oleh, kalau kita sorot, kita klik, akun Anda dikelola oleh madrasah.id. Makanya kalau kita login Chrome OS Flex atau Chrome OS dengan akun madrasah, secara otomatis kalau kita login ini akan terbuka otomatis website madrasah.id seperti itu. Kita lanjut ke setelan. Perangkat Chrome dikelola oleh organisasi Anda. Nah, ini yang sangat baik Bapak Ibu. Jadi kita bisa dikelola oleh admin kita. Jadi mana-mana yang diperbolehkan, mana-mana yang tidak, itu tergantung admin kita. Ini sama jaringan, bisa pakai LAN atau bisa pakai WiFi, bisa. Terus kalau laptop yang punya Bluetooth bisa. Terus perangkat yang terhubung, ini kemungkinan Pak Catur dinonaktifkan ya Pak Catur ya? Iya, benar Pak. Ya. Terus ada akun di sini bisa lebih dari satu bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau tambahkan, kita klik di sini, kita tambahkan akun Google. Nah, kita oke saja, kita login lagi dengan akun yang lain. Kemudian ada perangkat, ada ibarat seperti Windows ya, kita bisa
mengkonfigurasi mouse dan touchpadnya, tombol kiri jadi tombol kanan, atau akselerasi mouse kita matikan atau kita hidupkan, kecepatan mouse-nya kita pilih lambat atau cepat, atau aktifkan scroll terbalik, misalnya atas, kalau kita ke atas jadi ke bawah jadi ke atas, seperti kayak di Mac OS atau di touchpad kita setting juga bisa ya. Personalisasi, ubah gambar akun perangkat. Nah ini yang seperti saya bilang tadi di pertama di sini, ini bisa kita rubah. Jadi ini gambarnya unik-unik, bisa bergerak. Wallpapernya bisa secara otomatis berubah, sama kayak di Windows ini Community juga ya. Kita pilih, misalnya setiap hari bisa berubah. Untuk mesin telusur secara otomatis defaultnya Google, tapi kalau misalnya mau tidak ingin pakai Google bisa, ini tinggal kita pilih ada Bing, ada Yahoo. Terus ada kunci layar. Nah kunci layar di sini kita bisa menggunakan sandi atau pin. Jadi kalau misalnya sandi agak ini, tapi di sini kayaknya dikunci. Itu oleh admin kita. Iya. Pengelola layar. Nah, di sini sudah aktifkan penjelajahan tamu. Kalau ini aktif berarti bisa masuk tanpa harus login. Begitu Pak Catur ya. Ini bantu sempurnakan fitur dan performa Chrome OS. Jadi ini akan melaporkan segala kerusakan yang ada atau data ke pihak Google. Ini stabilitas dan dukungan hardware. Kita centang saja, kita hidupkan saja, agar supaya kalau misalnya hardware kita belum optimal, mungkin updatean berikutnya bisa optimal. Karena sudah terkirim ke Google. Akses sertifikat. Ini saya belum tahu ini bagaimana aktifkan. Konten ini dinonaktifkan. Nah, seperti di Android ini sama ya, bisa kelola aplikasi Anda seperti di HP kita hapus atau uninstall, kita berikan izin apa, izinnya misalnya yang kita izinkan lokasi, kamera, mikrofon, ini bisa kita izinkan. Bisa pakai handphone ya Pak ya? Iya Pak. Bisa pakai handphone ya ini? Iya betul Pak, betul sekali. Jadi kalau misalnya, contoh kita tidak pengen ada orang mengakses kamera kita, matikan aja di sini. Matikan itu setiap kalau mau ini ada yang akses kamera nggak bisa. Ini update-nya Pak Darmawan otomatis atau tetap bisa kita pilih diatur kayak update Google Chrome gitu? Kalau ini kita masuk di sini nanti Pak. Ini kita lampang dulu ya, lampangnya. Karena Bapak ini ada di sini, ada periksa pembaruan Pak. Nanti Ya, dia akan Google Chrome ya, OS ya. Perbaharui Pak. Nah itu ada bacaan di bawahnya, perangkat Chrome Anda dikelola oleh madrasah.id. Itu paling kerennya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur perangkat laptop anak-anak di sekolah, ya. Mau seperti apa, bisa melarang apa, ya dan lain sebagainya. Sama seperti saya bisa menonaktifkan dan lain sebagainya, email madrasah.id seperti itu. Ya Pak Darmawan ya. Betul Pak, betul sekali. Jadi ada yang bisa diizinkan untuk diakses, ada yang tidak bisa. Sampai di aplikasi tadi kita masuk ke zona dan waktu. Di sini ada zona, bisa otomatis, bisa juga kalau misalnya ini rancu bisa dipilih dari daftar. Seperti Windows juga, Bapak Ibu. Kita pakai 24 jam, 24 jam atau yang 12 jam. Ini bahasa juga bisa kita pilih, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa. File, memutuskan hubungan akun Google Drive. Nah ini dikelola oleh
admin. Selain ini dikelola oleh administrator. Jadi juga bisa mencetak dan memindai. Nah, printer kalau kemarin saya coba banyak printer sudah support Bapak Ibu. Jadi tinggal colok dia langsung kenali otomatis. Tidak perlu kita install lagi. Printer ini bisa dikelola juga Pak di admin. Nih. Iya, Pak. Ya, printer ini bisa juga dikelola. Jadi satu printer bisa langsung share ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Terus kita bisa melihat pekerjaan yang kita sudah cetak. Jadi yang kita di sini ada nama filenya apa misalnya, tugas bahasa Indonesia misalnya, di printer apa, Epson M360 tanggal berapa, statusnya oke atau tidak oke, seperti ini ada historinya di sini. Terus ada pindai scan sama ya, karena tidak ada alatnya ya, dia hanya mencari pemindai. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Linux ataupun ingin belajar untuk menambahkan aplikasi Linux, ini bisa kita aktifkan di sini. Lingkungan pengembangan Linux. Kita aktifkan. Siapkan lingkungan pengembangan Linux. Nah, di sini butuh 450 MB data. Ini hanya kita berikan saja untuk mendownloadnya. Nanti otomatis aplikasi Linux akan muncul, yaitu terminal namanya. Nah, kalau sudah di terminal, kita bisa untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang ada di Linux. Ini saya coba dulu ya Pak Catur ya. Kemarin saya coba yang bootable USB ini tidak bisa terinstall, tapi saya coba dulu. Tadi itu 450 MB itu Linux-nya ya Pak? Iya, betul Pak. Tapi di sini dia minta untuk minimal 10 GB. 10 GB. 10 GB. Bootable yang saya buat ini, entah kenapa untuk datanya itu hanya maksimal 2,4 GB Pak, secara otomatis. Nah, ini yang kemarin saya masih coba cari-cari bagaimana untuk membesarkannya seperti itu. Karena ini dibutuhkan 10 GB minimal. Berarti kita akan menginstal aplikasi-aplikasi seperti GIMP, VLC, dan seterusnya. Blender ya? Ya, mungkin memiliki kapasitas harddisk yang lebih besar. Tapi kalau aplikasi-aplikasi Chrome ini kan aplikasinya berbasis cloud, jadi tidak butuh storage yang besar. Seperti itu. Saya coba dulu Pak ya. Ini cocok banget ini sebenarnya buat anak SD ya, anak min ya. Ketika diwajibkan untuk membawa laptop, ini nggak repot kitanya, guru IT-nya. Kalau Windows kan rata-rata ada virusnya lah, dia ngotak-ngatik apa, diubah-ubah sama anak itu diapain ya, sampai berubah bentuk Windows-nya. Kalau dengan menggunakan Chrome OS ini, sepertinya kita bisa mengatur siswa itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali dia mengerjakan tugas ya. Betul sekali Pak. Ya ini memang udah luar biasa ya dengan ini. Ya, kontrol penuh di kita Pak. Ya, kontrol penuhnya ada di admin sekolah ya. Iya betul Pak, admin sekolah. Ada di admin sekolah. Nah, ini bergantung juga dari koneksi internet kita ya, ISP kita. Nah, ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi Chrome OS itu lebih cocok untuk yang akun terkelola di Google Suite itu ya Pak? Iya betul. Iya. Timbang Android umum gitu. Ya jadi kalau Pak Habil sekolahnya pengen beli Chromebook, misalkan kan udah punya tuh Google Workspace ya. Nah Pak Habil bisa setting di situ. Settingnya di admin. Nah nanti otomatis ada misalnya ada 100 Chromebook ya, ada 100 Chromebook, otomatis Chromebook itu akan terupdate. Gitu. Mengikuti organisasinya. Di sini kalau misalnya labnya pakai Chromebook semua, itu kan ini mengelolanya enak nih dari akun admin aja. Iya betul, terpusat ya, udah terpusat. Penghapusan akun misalnya alumni udah power wash, itu kan kita masuk.
Betul. Bisa pakai Chromebook yang mana aja bebas, asal akun dia sendiri gitu kan. Iya. Dia enak banget. Ini kalau misalnya Linux bisa berarti otomatis kalau kita pakai aplikasi kayak ada Photoshop for Linux berarti bisa diinstal di sini dong. Bisa. Yang game itu apa, Bil? Game, Blender. Di Linux itu ada Wine juga Pak ya. Iya, ada Wine. Iya. Untuk Windows kan? Iya. Sambil menunggu itu Pak, kita lanjut lagi. Aksesibilitas, iya ini bisa berarti. Aksesibilitas, ini kita lanjut saja. Nah di sini ini sudah Linux nih. Nah seperti ini. Oh, ini kita bisa nginstal Moodle dong. Iya Pak. Bisa nginstal Moodle di sini, CBT. Iya. Hah? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Iya nih bisa nginstal CBT ini. Iya. Bisa ujian. Iya. Nah, jadi bisa nginstal SAM juga ya? PHP MyAdmin. Saya belum coba. Iya bisa. Iya saya juga. Kayaknya Iya. bisa, kayaknya bisa. Kayaknya sih bisa ini. Kita jadi buat apa namanya, kalau misalkan Chromebook yang kita gunakan ini bagus ya. Spesifikasinya keren, kuat. Kita bisa jadikan server juga ternyata ya. Iya, betul Pak. Oke, ini udah masuk ke Linux nih Pak Abil. jadi server. Jadi Moodle, CBT Moodle. Nah iya, ini upgrade package ya. Lupa Pak. Sudosu. Sudah SU. Su. Oh, udah root ya? Udah root. Oke, nggak apa-apa Pak Darmawan. Ini cuma informasi doang ya? Iya, hanya informasi. Tapi Informasi. bisa Pak, saya sudah coba beberapa yang sebelumnya itu GIMP, VLC, itu jalan semua Pak. Tidak ada permasalahan yang signifikan. Iya. Jadi kita coba lanjutkan lagi. Ini ada aksesibilitas. Selalu tampilkan opsi aksesibilitas di menu sistem. Kalau di sini belum ada, bisa ditambahkan. Oke. Nanti akan muncul. Ah, itu PowerWash ya ada. Iya, ini ada PowerWash. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya Chrome OS-nya diobok-obok, udah di PowerWash saja. Kembali seperti sedia kala. Ini bisa dicoba-coba nanti Bapak Ibu. Aksesibilitasnya. Ini OS. Terakhir itu Pak. Chrome OS versi 1.01 buat resmi. Selesai Pak. Iya, oke. Luar biasa. Mantap. Udah lewat 24 menit Pak Darmawan. Webinar kita. Oke. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup webinar kita hari ini. Absensi sudah ada, nanti akan berikan sertifikat dari Adutek Madrasah ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ulangi kembali bahwa Chrome OS ini ada dua ya, ada Chrome OS yang memang Chromebook dari Google sendiri, satu paket dengan laptopnya, lalu dua ada Chrome OS Flex yang baru diterangkan oleh Pak Darmawan. Seperti apa tampilannya? Tampilannya seperti di layar Bapak Ibu. Itu. Ya sederhana seperti apa ya? Kalau saya lihat seperti ini ya, Mac ya Pak Ade ya? Pak Darmawan ya? Iya. Seperti Mac ya? Oke. Bapak Ibu kalau ingin mencoba silakan, tapi jangan diinstal di laptopnya, tapi instalnya di PC saja. Try it, itu dicoba dulu sebelum hal sesuatu terjadi. Baik, Bapak Ibu, saya akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa cukup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh live dari kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah saya rekam sih, Pak Darmawan.